Kita lanjut untuk nomor 11. Setelah saya analisis dari beberapa soal tingkat SDMI ini, memang banyak soal yang keluar itu tentang pengetahuan. Dari sini kalian para pembimbing atau peserta yang melihat video ini bisa menghitung berapa banyak soal pengetahuan yang keluar. Jadi soal qiraah ada 2 tipe, yang tersirat dan tersurat. Itu ditulis soal qiraahnya tadi ada berapa, soal pengetahuannya ada berapa, seperti itu. Soal tarkibnya ada berapa. Nanti kalian bisa menganalisis berapa banyak soal yang keluar untuk materi pengetahuan, untuk materi tarkib atau fi'il, untuk materi tartibul kalimah, untuk materi mudhad dan muradif. Di situ dihitung berapa banyak dan kita nanti bisa terfokuskan. Kita harus menambah pengetahuan kita tentang soal pengetahuan, seperti itu. Atau yang lebih banyak soal tartibul kalimat. Jadi kita lebih fokus lagi ke soal tartibul kalimat, seperti itu ya. Nomor 11 masih dengan soal pengetahuan. Karapan sapi. Min ayyi mantikotin nasya'a hadzal fannu tsaqafi. Dari mana? Sudah jelas ya. Karapan sapi dari Madura. Jadi jawabannya A. Ini bisa dihitung soal pengetahuan dari nomor berapa ini? Nomor 10 ada 1 soal pengetahuan, 2. Kemudian tadi yang ini uang 50.000, 3. Seperti itu. Sekarang kita sudah menemukan 3 soal pengetahuan, seperti itu ya. Selanjutnya nomor 12. Al-jaziratu fi Indonesia allati tastakhdimu lughata Sasak. Ya, nah ini juga bahasa Sasak itu dari mana? Ini soal pengetahuan juga. Sudah ada 4 soal pengetahuan. Jawabannya adalah Jazirah Lombok. Kalau sudah soal pengetahuan seperti ini tidak ada trik khususnya. Jadi harus menambah wawasan kita, seperti itu. Nomor 13. Shaumul yaumit tasi' min syahri Muharram yusamma. Puasa hari ke-9 dari bulan Muharram disebut puasa Tasu'a. Ini juga soal pengetahuan. Sudah ada berapa? 5 soal pengetahuan ya. Selanjutnya nomor 14. Muradif al-kalimah allati tahtahal khattu. Muradif. Kita sudah memasuki soal muradif atau persamaan kata. Nada rusu. Artinya kita belajar. Ada nunnya. Kita belajar. Muradifnya yaitu yata'allamu, yu'allimu, nata'allamu, nudarrisu, nu'allimu. Ya. Kalau kita belajar itu berarti muradifnya adalah nata'allamu. Dilihat ini adalah fi'il dan huruf mudhora'ahnya menggunakan nun. Jadi cari yang awalannya menggunakan nun, seperti itu. Trik pertama adalah seperti itu. Nada rusu, ya ta'allamu jelas tidak, yu'allimu jelas tidak, nata'allamu oke, nudarrisu oke, nu'allimu oke. Trik yang pertama dicari yang sama, huruf mudhora'ah yang sama. Kemudian dari 3 ini baru kita analisis. Nata'allamu, nudarrisu, nu'allimu. Nu'allimu itu artinya mengajar, nudarrisu juga mengajar. Di sini nada rusu fathah. Jadi cari yang fathah, nata'allamu, seperti itu ya. Triknya seperti itu. Jadi cari dulu huruf mudhora'ahnya disamakan. Kemudian baru kita analisis dari harokatnya.
Nudarisu, nu'alimu, jelas bukan. Seperti itu. Nomor 15. Ini sudah soal murodif ya. Satu soal murodif. Nomor 15. Dan jangan lupa untuk tetap ngasih materi kelas berapa yang soal yang kita bahas. Murodif al-kalimah allati tahtal khattu Khadijah istaiqodzat. Ingat, di belakangnya ada tak sukun. Karena Khadijah mu'annas, jadi fiilnya juga harus dikasih tak taknis belakangnya seperti itu. Istaiqodzat. Kita cari nomor 1. Dhahaba ilan naumi, dhahabat ilan naumi, koma minan naumi, komat minan naumi, dhahabtum. Kira-kira dari sini yang belakangnya ada tak taknis atau tak sukun itu yang mana? Antara yang B dan yang D. B atau dal. Kemudian kita lebih yang mana ya? Seperti itu. Dhahaba itu artinya pergi. Kalau koma itu artinya berdiri. Jadi lebih ke komat minan naumi. Ya, dilihat fiilnya, dilihat kalau di sini ada tak taknis, maka murodifnya cari yang ada tak taknis belakangnya, yaitu qomat minan naumi. Ini yang lebih tepat. 2 soal murodif. Nomor 16. Baitu ammati, murodif al-kalimah allati tahtal khattu, murodif lagi. Ammati, paman, baitu ammati, rumah bibiku, dekat dari gunung. Murodif al-kalimah allati tahtal khattu, akhi abi, akhi ummi, ukhti abi, zaujati kholi. Dalam bahasa Arab itu ada ammatun dan kholatun. Kalau ammatun itu saudara dari ayah. Kalau kholah itu adalah saudara dari ibu. Jelas di sini adalah berhubung di sini ammati itu muannas, ada taknya. Ingat, tetap waspada pada kalimat, pada murodifnya, pada kalimat awalnya. Ammati muannas, ammatun. Jadi cari yang belakangnya ada taknya. Berhubung tadi adalah saudara perempuan dari ayah, maka jawabannya adalah ukhti abi. Seperti itu ya. Nomor 17. Al-misbahu fauqi. Diddu kalimah. Masuk pada lawan kata. Lawan kata dari fauqo. Al-misbahu fauqi. Lampu itu ada di atasku. Yaitu apa? Amama, ba'da, tahta, bijawari, khalfa. Jawabannya adalah kalau di atas lawan katanya yaitu di bawah. Ingat, lawan kata. Diddu, lawan kata. Fauqo artinya di atas. Lawan katanya adalah di bawah. Nomor 18. Diddun lagi. 2 soal lawan kata. Mana? Naharon. Lawan kata dari naharon yaitu malam. Selanjutnya masih diddun lagi. Jadi kita sudah ada 3 ya. 3 soal lawan kata. Diddu kalimah al-ula. Lawan kata dari yang pertama. Allamal ustadz al-lughatal arabiyyah fi sa'atil ula. Lawan katanya adalah ya akhirah. Yang pertama lawan katanya yaitu yang terakhir. 20. Nutah Ahmad wa abuhu wa ummuhu ila Palembang. Ini sudah masuk pada soal
tarkib atau fi'il. Jadi tadi kita sudah menemukan 5 soal muradif, 3 soal lawan kata. Seperti itu ya. Berapa tadi? 3 soal muradif dan 3 soal lawan kata ditambah dengan 5 soal pengetahuan. Jadi nanti kalian para peserta bisa menganalisis soal pengetahuan di tingkat MI itu ada berapa, soal fi'il tarkibnya itu ada berapa, seperti itu. Selanjutnya nomor 20. Ahmad wa abuhu wa ummuhu ila Palembang. Di sini ada tusafiru, safaru, safartu, safaro, safarna. Tusafiro, fa'ala, yufa'ilu. Mungkin ini tusafiru. Tusafiru ini fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' apabila huruf mudhari'ahnya berupa ta, berarti ini mu'annas atau dhamir anta, berarti ini salah. Safaru, fi'il madhi yang menyimpan dhamir hum, ini juga kurang tepat. Safartu, fi'il madhi yang menyimpan dhamir ana, saya, ini juga tidak. Safaro, kata dasar. Safarna, kita, mengandung dhamir kita. Kalau yang ada di depan seperti ini, itu menggunakan fi'il madhi yang biasa atau bentuk kata dasarnya, yaitu safaro. Jawabannya adalah dal. Seperti itu ya. Karena apa? Karena fi'il itu tidak harus sama dengan fa'il, sama hanya dalam segi mudzakkar muannasnya saja. Seperti itu, tidak dalam bentuk jamak tasniyah. Safaro, pergi. Ahmad dan ayahnya dan ibunya pergi ila Palembang. Ini sudah benar menggunakan kata safaro. Kalau safaronya diletakkan setelah ummuhu, Ahmad wa abuhu wa ummuhu, baru menggunakan jamak karena 3 orang, berarti jawabannya safaru. Seperti itu ya. Kalau di depan itu hanya menggunakan kata dasarnya saja safaro, tapi kalau di tengah-tengah Ahmad wa abuhu wa ummuhu safaru, seperti itu ya. Jadi kalau ada soal fi'il seperti ini semua fi'il mulai alif, ba, jim, dal, dan ha itu berupa fi'il. Kalau titik-titiknya itu ada di depan, cari yang kata dasarnya saja. Jadi tidak usah bingung, aduh pakai safaru atau safarna, jangan, langsung pakai kata dasar safaro. Nanti kalau ada fiilnya di tengah-tengah kita bahas ya, seperti itu.